Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revida Murni dengan NIM 2302010113 dari Prodi Keperawatan Fakultas MIPA dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang praktika manajemen pasien safety. Jadi, praktika manajemen pasien safety di rumah sakit penting untuk mencegah infeksi. Sebagai langkah awal pencegah infeksi melalui tindakan seperti cuci tangan yang benar, memegang peran vital dalam menjaga kesehatan pasien. Apa sih pasien safety itu? Jadi, pasien safety mengacu pada upaya untuk meminimalkan risiko cedera atau kerugian yang dialami pasien di dalam fasilitas kesehatan. Apa sih tujuan dari pasien safety ini? Jadi, tujuannya adalah untuk mengurangi risiko pencegahan terjadinya cedera akibat proses pelayanan pasien, serta tidak terulangnya insiden keselamatan pasien melalui penciptaan budaya keselamatan pasien. Nah, jadi ada nih 6 keselamatan pasien safety. Yang pertama yaitu kapasitas identifikasi pasien, dengan contohnya ngecek gelang pasien di rumah sakit. Yang kedua ada peningkatan komunikasi yang efektif. Nah, jadi seperti apa sih komunikasi yang efektif? Jadi komunikasi efektif adalah komunikasi yang tepat sasaran dan mencapai tujuan. Komunikasi dikatakan efektif jika informasi, ide, atau pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik sehingga terbentuk kesamaan persepsi, perubahan perilaku, atau saling mendapatkan informasi atau menjadi paham. Nah, lanjut yang keempat itu ada kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien. Dan juga ada pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan pasien. Dan yang terakhir, pengurangan risiko cedera akibat pasien jatuh. Jadi pencegahan infeksi tindakan sangat penting untuk pasien. Jadi ada beberapa tindakan pencegahan infeksi pada pasien. Yang pertama yaitu meningkatkan keamanan pasien dengan cara keamanan pasien. Yang kedua, mencegah penyebaran penyakit. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas perawat. Jadi ada beberapa langkah pencegahan infeksi. Yang pertama yaitu dengan mencuci tangan secara rutin. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir paling tidak selama 20 detik dan menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol ketika air dan sabun tidak tersedia. Yang kedua ada menjaga kebersihan lingkungan. Bersihkan dan desinfeksi permukaan yang sering disentuh seperti ganggang pintu, meja, dan sekelar lampu. Dan yang terakhir yaitu menerapkan etika batuk dan bersin yang benar. Saat batuk atau bersin, sebaiknya kita tutup mulut dengan hidung dan atau tisu. Saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung dengan tisu atau siku bagian dalam. Buang tisu bekas ke tempat sampah dengan segera, lalu mencuci tangan. Bagian dari pasien safety itu ada alat pelindung diri atau APD. Yang pertama ada masker medis. Yang kedua ada sarung tangan medis. Dan yang ketiga ada kacamata pelindung. Nah, berikut adalah contoh cuci tangan yang benar. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama telapak tangan, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya.
Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Nah, ini nih etika batuk dan bersin. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, saat batuk segera tutup hidung dan mulut menggunakan tisu. Lalu jika tidak ada tisu, gunakan sapu tangan atau lengan baju bagian dalam. Kemudian cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer berbahan dasar alkohol. Lanjut yang terakhir yaitu membuang tisu ke tempat sampah. Jadi praktika manajemen pasien safety ini merupakan hal yang sangat penting dalam upaya menjaga kesehatan pasien melalui tindakan pencegahan infeksi dan penerapan cuci tangan yang benar. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.